Tetapi ternyata suara itu terdengar lebih berat daripada suara Eugene. Halo semua, kembali lagi bersama aku Devi. Apa kabar kalian semua? Aku harap kalian semua sehat aja dimanapun kalian berada. Nah, beberapa hari yang lalu aku sempat membahas tentang apa itu spirit doll dan adopsi budaya. Dari mana sebenarnya spirit doll ini? Sebenarnya nih ya, kalau kalian sadar, ternyata spirit doll atau boneka arwah ini sudah ada sejak zaman dahulu kala di berbagai negara selain Indonesia dan Thailand tentunya. Dan bahkan juga sempat ada yang diangkat menjadi sebuah film yang sangat terkenal dan kalian pasti tahu, yaitu Annabelle. Dan juga ada beberapa boneka-boneka arwah yang digunakan sebagai media atau sebagai sesuatu yang digunakan untuk upacara-upacara adat yang dipercaya juga di dalamnya dimasukkan sebuah arwah yang tentunya bisa kita sebut juga sebagai spirit doll atau boneka arwah. Nah, apa sajakah spirit doll ini? Tetapi sebelum kita memulai untuk membahas apa saja spirit doll yang cukup terkenal dari berbagai negara, aku kembali lagi mengingatkan kalian untuk jangan lupa support aku dengan cara klik tombol subscribe dan juga nyalain lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan update-update seru aku lainnya. Ya, dan tentunya kalian bisa nonton video ini dari awal sampai akhir. Oke, nggak usah berlama-lama, kita langsung saja mulai. Yuk, kita mulai! Spirit doll yang pertama adalah dari suku Toraja di Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Jika kalian tahu, tanah Toraja dikenal dengan tradisi ritual dan juga adat istiadat yang sangat luar biasa. Salah satunya adalah tradisi boneka yang diisi dengan arwah dan disebut tau-tau. Boneka tau-tau adalah sebuah boneka kayu yang dibuat semirip mungkin dengan orang Toraja yang sudah meninggal dunia. Kemudian boneka ini lalu diletakkan di atas makam mereka atau biasanya diletakkan sejajar di tebing dekat tempat pemakaman orang-orang Toraja tersebut. Jadi kalau kalian tahu nih ya, tempat pemakaman di suku Toraja itu biasanya diletakkan di tebing-tebing seperti itu. Jadi di atasnya itu ada kayak gini, apa nih? Sling ya. Itu bentuknya kayu gitu, terus ada boneka-boneka yang diletakkan sejajar. Nah, itu adalah boneka tau-tau namanya. Tujuan dibuatnya boneka tau-tau ini sendiri adalah sebagai wadah baru dari roh orang yang meninggal dunia tersebut, dan roh ini akan tersimpan abadi di dalam boneka tau-tau ini sendiri. Karena itulah tau-tau ini juga tidak boleh disentuh. Jadi setelah ritual dan juga upacara adat, tau-tau yang diletakkan tidak boleh disentuh oleh siapapun. Boneka yang kedua berasal dari Jepang. Boneka ini disebut boneka Okiko. Okiko ini adalah sebuah boneka yang berwajah gadis kecil mengenakan kimono. Awal mula boneka ini adalah sebuah boneka biasa yang di tahun 1918 dibeli oleh seorang pemuda berusia 17 tahun untuk digunakan sebagai hadiah bagi adiknya. Nah, adiknya ini bernama Okiko. Okiko sangat menyayangi boneka yang diberikan oleh kakaknya. Sejak boneka itu dipegang, dia tidak pernah bisa lepas dengan boneka ini. Okiko mengajak boneka ini makan, minum, tidur bersama, dan juga bahkan dia menamai boneka ini dengan namanya sendiri, yaitu Okiko. Nah, setahun berlalu setelah sang kakak memberikan boneka ini kepada Okiko, Okiko akhirnya meninggal dunia karena sebuah penyakit. Pada saat itu, dia meninggal dalam keadaan memeluk erat boneka yang diberikan oleh kakaknya. Seluruh keluarga yang kehilangan Okiko akhirnya sangat sedih. Bahkan mereka berpikiran untuk mengubur boneka yang sangat disayangi Okiko ini bersama dengan Okiko. Tetapi karena beberapa 1-2 hal, akhirnya keluarganya tidak tega dan meletakkan boneka Okiko di atas altar peringatannya. Nah, kejadian aneh dimulai. Setiap tanggal ulang tahun dan kematian Okiko selalu terjadi hal-hal aneh. Mulai dari lampu yang nyala mati, terdengar suara-suara aneh, lalu ada suara yang sangat berisik, bahkan yang paling aneh adalah rambut boneka Okiko tumbuh semakin panjang setiap harinya. Bahkan sempat waktu itu dipotong, tapi akhirnya boneka itu tetap menumbuhkan rambutnya. Kemudian pihak keluarga lalu berkonsultasi dengan pakar spiritual di daerahnya, dan akhirnya mereka mengetahui bahwa arwah dari Okiko tinggal menetap di boneka kesayangan Okiko itu.
Boneka arwah yang selanjutnya adalah dari Yogyakarta, Indonesia, yaitu boneka Nini Towong. Boneka arwah ini sendiri sebenarnya dikenal sebagai salah satu seni spiritual yang sangat lama usianya. Bahkan dari beberapa pakar budaya mengatakan bahwa seni ini sudah ada sejak zaman Mataram yang dipimpin oleh Panembahan Senopati. Boneka Nini Towong ini sendiri terbuat dari batok kelapa atau kelapa yang telah dikuliti, kemudian tersisa kayak kelapa halus begitu. Dan bahkan karena karakteristiknya boneka Nini Towong ini, ada juga yang menyebutnya sebagai boneka yang mirip dengan celangkung. Batok kelapa yang digunakan untuk kepala Nini Towong ini lalu diwarnai dengan warna putih yang merupakan karakteristik dari Nini Towong sebagai boneka wanita. Kemudian setelah boneka ini jadi, para pembuat boneka Nini Towong ini akan mengambil dan memilih roro yang dirasa baik untuk dimasukkan ke dalam boneka Nini Towong. Dengan tujuan ketika nanti dimainkan, boneka ini dapat bergerak-gerak sendiri. Dan tentunya seperti beberapa boneka-boneka arwah, boneka Nini Towong ini tidak dapat berkomunikasi secara lisan. Tetapi dengan gerakan tubuhnya, mereka dapat memberikan isyarat seperti mengangguk atau menggeleng. Nah, ketika mereka mengangguk itu berarti iya, dan ketika menggeleng itu berarti tidak. Saat ini sendiri boneka arwah Nini Towong ini hanya dianggap sebagai seni atau permainan biasa, tetapi pada masa zaman dahulu kala, sebenarnya boneka ini digunakan sebagai upacara untuk memanggil hujan, upacara pengobatan, pesugihan, atau bahkan mencari sebuah barang yang hilang. Apakah kalian sudah pernah melihat seni spiritual ini? Kalau belum, mungkin kalian perlu menjadwalkan untuk ke Jogja, kemudian melihat atraksi dari seni spiritual Nini Towong. Boneka yang selanjutnya adalah boneka Robert dari Florida, Amerika Serikat. Boneka pelaut ini adalah kado hadiah ulang tahun keempat untuk seorang anak bernama Robert Eugene Otto. Ketika diberikan boneka ini, Eugene sangat-sangat senang. Dia lalu menyayangi boneka ini dan dia memberikan nama persis sama dengan namanya, yaitu Robert. Nah, mulai dari sini aku akan memanggil bonekanya sebagai Robert dan Robert yang asli sebagai Eugene. Kemudian setelah itu Eugene sangat menyayangi Robert. Bahkan saking sayangnya dia sampai dia meminta kepada kedua orang tuanya untuk diberikan satu kamar khusus bagi boneka kesayangannya ini. Kemudian di dalamnya diletakkan beberapa furniture untuk boneka Robert ini. Nah, sejak saat itu Eugene sering bermain dengan Robert seharian di dalam kamar Robert. Kemudian beberapa kejadian-kejadian aneh mulai terjadi. Kedua orang tua Eugene sering mendengarkan suara tawa Eugene yang diiringi dengan suara aneh dari dalam kamar boneka Robert. Awalnya mereka mengira itu adalah suara Eugene, tetapi ternyata suara itu terdengar lebih berat daripada suara Eugene. Tidak hanya berhenti di situ saja, tetangga-tetangga mereka mulai mengatakan kepada kedua orang tua Eugene bahwa mereka melihat boneka Robert berjalan di malam hari di sekitar area rumah mereka. Dan tidak berhenti di situ saja, beberapa barang mulai pecah dan juga hilang dari rumah. Kejadian itu masih terus berlanjut bahkan sampai Eugene dewasa, sudah menikah, hingga akhirnya Eugene meninggal dunia. Kemudian setelah Eugene meninggal dunia, boneka itu lalu diserahkan ke East Martelon Museum di Key West, Florida. Boneka yang terakhir adalah boneka Mandy. Boneka Mandy berasal dari Kolombia, Kanada. Boneka Mandy ini dikenal ketika pada tahun 1991 ada seseorang menyumbangkan sebuah boneka ke Museum Quesnel di British Columbia. Boneka yang disumbangkan ini berwajah porselen dengan kondisi wajah yang retak dan tubuh kainnya robek. Setelah menerima boneka Manda ini, para staf museum lalu memberikan pakaian baru yang masih bersih dan lebih baik daripada pakaiannya yang dikenakan sebelumnya, kemudian menyimpannya di area ruang bawah tanah. Sejak saat itu, kejadian-kejadian aneh dimulai.
para penjaga mendengar di area tempat boneka itu disimpan ada suara bayi menangis. Ada juga di lain hari terdengar suara-suara aneh dan suara langkah kaki, padahal tidak ada orang di area tersebut. Dan bahkan yang lebih mengerikannya lagi, beberapa pengunjung mengaku histeris dan juga bersumpah bahwa mata dari boneka mandi ini mengikuti mereka. Dan bahkan katanya kalau ada kamera yang digunakan khusus untuk memfokuskan, merekam ataupun memfoto si boneka mandi ini, maka kamera yang digunakan akan langsung rusak atau bahkan hasil dari cetakan kamera ini akan blur atau tidak terlihat apapun. Dari kelima boneka ini, menurut kalian mana yang paling seram? Kalau menurut aku yang paling seram adalah boneka Robert karena dia bisa berbicara. Di antara boneka-boneka lainnya, dia merupakan sebuah boneka yang bisa berbicara, bahkan bisa berjalan-jalan dan menampakkan diri secara nyata. Yang tentunya coba kalian bayangkan bisa saja dia seperti Chucky. Ya, itu adalah boneka yang sangat aku takutkan. Kalau kalian takut yang mana? Coba kalian tulis di kolom komentar, dan mungkin ada beberapa cerita-cerita boneka lainnya yang belum aku ketahui dan belum aku masukkan di video kali ini. Kalian bisa tambahkan di kolom komentar di bawah biar kita sama-sama tahu dan menambah informasi kita. Oke, sampai juga kita di penghujung video kali ini. Aku mengucapkan terima kasih banyak untuk kalian semua yang sudah menonton video kali ini dari awal sampai akhir. Dan kalau kalian suka dengan video kali ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan juga nyalain lonceng notifikasinya. Dan kalian bisa komen di bawah mungkin untuk ide-ide, komentar, saran, kritik, dan apapun bolehlah, tulislah di kolom komentar. Sehingga kita bisa bertumbuh dan berkembang bersama. Dan tentunya kalian juga jangan lupa follow aku di Instagram di @deviamari13. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.